Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film real Dimas kasih 8/10. Hey guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review film real, dimana film ini sebenarnya banyak orang yang mikir bahwa film ini tuh membingungkan banget. Tapi bagi Dimas mungkin penuh teka-teki tapi mind blowing. Case-nya ada Kim So Hyun dan Sulli, dimana Kim So Hyun ini belakangan ini booming banget karena dia digadang-gadang menjadi artis dengan bayaran 2,3 miliar per episode. Belakangan ini banyak banget yang membicarakan dia di series It's Okay to Not Be Okay. Case selanjutnya adalah Sulli, dimana Sulli ini katanya ini merupakan film terakhirnya dan turut berduka cita juga karena Sulli ini udah nggak ada. Nah, buat kalian yang suka film bertema psychological thriller dan action, ini film yang cocok banget buat kalian. Film ini menceritakan tentang ada seorang pria kaya bernama Jang Taeyang. Dia adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah apa aja yang terjadi di kasinonya. Kasinonya ini diberi nama Fiesta. Tak berhenti sampai di situ, sebenarnya si Taeyang ini menjadi orang kaya yang turut serta mengedarkan barang haram. Katanya dia juga berkepribadian ganda, di mana dia setiap waktu itu berkonsultasi sama Dr. Choi yang merupakan seorang psikiater. Nah, si Dr. Choi ini memberikan terapi agar si Taeyang ini itu mengetahui realita yang terjadi di masa lalu. Di dalam memori si Taeyang ini, dia bertemu dengan pengusaha sukses dan tiba-tiba mereka itu mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, si Taeyang dan pengusaha ini bertemu kembali. Nah, si pengusaha misterius bertopeng ini itu meniru penampilan si Taeyang ini dari atas sampai ke bawah. Bener-bener percis banget, ternyata mukanya juga percis. Si Taeyang yang awalnya ini memaklumi, lama-lama dia jadi gerah dan gak tahan gitu. Bahkan kekasihnya yang bernama Song Yoo-hwa yang diperankan oleh Sulli ini, itu juga direbut olehnya. Namun si Taeyang ini mengetahui realita yang sebenarnya. Orang yang serupa dengan dia itu sebenarnya gak ada. Sebenarnya ada orang lain yang memodifikasi pikiran si Taeyang ini agar dirinya itu nggak bisa membedakan yang mana realita, yang mana enggak. Tentu saja ini adalah ulah Dr. Choi, psikiater yang selama ini dia percaya dialah yang membuat semua kejadian ini. Nah, itu sebenarnya ringkasan dari seluruh alur ceritanya secara singkat karena durasi dari film ini adalah 2 jam 17 menit. Jadi di film ini itu banyak banget actionnya, aksi tembak-tembakan, tapi ada juga adegan dewasanya. Mungkin bagi kalian yang belum cukup umur, kalian skip nonton filmnya, nggak usah nonton karena ada sebagian adegan-adegan yang benar-benar vulgar banget. Hingga menimbulkan efek dark, sekaligus sebenarnya memanjakan mata banget karena ini kan menampilkan tentang kemewahan-kemewahan, kayak dunia gelap gangster gitu. Sebenarnya film bertema seperti ini itu udah banyak banget, tapi karena belakangan ini Kim So Hyun itu bener-bener lagi tenar banget dan Dimas tuh penasaran banget. Banyak banget yang membicarakan tentang film ini. Film ini itu dibagi 3 chapter. Yang pertama adalah Bird, yang kedua adalah Versus, dan yang ketiga adalah Real. Sebenarnya Dimas lumayan kaget banget sama Kim So Hyun, dimana Dimas kan nggak tahu dia sebenarnya tuh film-film di belakangnya itu film-film apa. Dimas nggak tahu karena Dimas baru nonton It's Okay to Not Be Okay baru kan episode 12. Nah, di sana kan dia soft boy banget, tapi jangan heran dengan film ini. Di film ini beneran dia kayak gangster, banyak tatonya, pokoknya elegan sih. Tetapi di film ini juga menampilkan adegan vulgar si Kim So Hyun sama si Sulli, dan ini dibicarakan lagi sama banyak orang. Di film ini sebenarnya adegan seperti itu nggak banyak, hanya sekitar beberapa part aja. Tapi yang bikin Dimas terheran-heran adalah si Sulli itu nampak bagian atas sampai ke pinggang. Itu bener-bener no sensor. Tapi kalau untuk si Kim So Hyunnya sendiri, walaupun dia kayak nampak seluruh badan, tapi bagian itunya tidak nampak kok. Jadi bagi kalian yang mikir ini film kayak semi gitu, sebenarnya enggak. Mungkin karena di Indonesia hal seperti ini masih tabu. Kalau di luar kan seperti biasa aja. Nah, sebenarnya banyak banget yang mengkritik buruk tentang film ini dan si Kim So Hyun itu menangis guys. Buat kalian yang masih anak-anak, kalian gak usah nonton film ini. Adegan di film ini ada dikasih makan katak hidup, dimana adegan katak hidup itu kan kayak disuruh makan gitu sama salah satu gangster di film ini. Tiba-tiba orang yang disuruh makan itu nggak mau, kayak getar-getar gitu, tiba-tiba dipukul dong pakai kayak wajan gitu, kayak tor sampai mukanya tuh berdarah-darah. Sebenarnya untuk gore di film ini, sebagian film ini itu ada menampilkan darah-darahan.
Scene fight dari Kim So Hyun juga udah nggak usah diragukan lagi. Bener-bener di film ini tuh kayak Dimas tuh gak lihat yang ada di It's Okay to Not Be Okay. Karena di sini tuh dia bener-bener kayak jadi gangster. Dia itu jago berantem, walaupun di It's Okay to Not Be Okay juga namanya drama cinta-cintaan juga. Nah di film ini tuh bener-bener dia itu kayak full power banget. Dimas paling suka adegan dimana awalnya kan dia ingin menghabisi pacarnya. Ternyata pacarnya udah tiada duluan. Makanya dia kayak bener-bener nangis banget di mobil sambil kayak jalan gitu. Pokoknya kalau untuk Kim So Hyun ini adegan nangis bener-bener total banget sih kalau Kim So Hyun ini. Ada adegan dimana si Taeyang ini sama kembarannya itu kan kayak berjumpa di sebuah toilet, dimana dia tuh kayak nggak nyangka, dia tuh kayak ketawa-ketawa. Nah itu sebenarnya adegan yang serius tapi creepy, tapi juga kayak lucu gitu. Di bagian chapter 3 klimaksnya ini kan ada adegan tembak-tembakan antara gangster gitu. Nah itu Dimas suka banget sih, karena kayak ada main air juga. Jadi kayak scene fight berantem itu ada air-airnya, kayak di film Harley Quinn. Tapi Dimas juga heran ada adegan dimana orang itu kayak mandi es gitu, ada di bak mandi berisikan banyak es. Terus si sulinya itu kayak masuk ke dalam bak itu, terus itu kayak berdarah-darah keluar mulutnya gitu. Sama si Taeyong-nya ini juga yang diperankan oleh Kim So Hyun juga, dia itu kan kayak ada di bak mandi gitu. Nah Dimas juga nggak tahu kayak mana maksud dari bak mandi itu. Karena untuk mungkin lagi sakit gitu biar kayak hilang gitu penyakitnya, makanya berendam di es. Nah kurang tahu juga sih. Kalau kalian tahu kalian bisa komen di bawah. Meski dikatakan kedua pemain ini, si Suli sama Kim So Hyun ini, perannya di film ini bener-bener bagus banget. Banyak banget netizen yang mengkritik bahwasannya alur dari film ini tuh berbelit-belit. Tapi awalnya Dimas juga nggak ngerti filmnya, tapi setelah Dimas fokus banget, ternyata akhirnya Dimas bisa ngerti juga kok. Pokoknya intinya dari nonton film itu adalah fokus. Ada juga yang beranggapan bahwasanya adegan ranjang yang dilakukan oleh Kim So Hyun sama Suli ini itu dianggap tidak nyambung dengan jalan ceritanya. Tapi menurut Dimas itu kan hanya untuk pemanis aja, karena kan mereka kan pacaran. Dilihat dari trailernya ini memang full action banget, makanya Dimas pengen nonton. Untuk konflik yang dibangun di film ini yang banyak orang bilang berbelit-belit itu, tapi Dimas cukup mengerti sih. Untuk sinematografi di film ini karena banyak menampilkan adegan action, itu mantep banget sih di bagian actionnya itu. Untuk editing di film ini tuh banyak banget guys, editing yang menurut Dimas suka banget, terutama bagian air. Pas scene fight air-airan, kayak efek kaca pecah, biasan cahaya juga mantep banget di film ini. Makeup untuk scene dari kecelakaannya bagus banget. Durasi 2 jam 17 menit sebenarnya nggak bosen, tapi Dimas nontonnya dari malam, tiba-tiba ngantuk, lanjut ke subuh, ngantuk lagi, jam 11 pagi lanjut lagi. Pokoknya ini untuk rating di film ini memang 18 tahun ke atas. Buat kalian yang masih anak-anak nggak usah nonton film ini. Artis atau aktor yang bagus jelas aja mereka berdua, si Suli sama Kim So Hyun. Dimana Dimas suka banget bagian si Suli itu kayak sedih banget, matanya sembab, adegan di bak mandi itu bener-bener kayak sedih banget. Sementara si Kim So Hyun tuh Dimas suka bagian pas dia nangis di mobil. Nah itu perfect banget asli. Tuh komedi di film ini nggak ada karena ini cukup dark. Nah sekian review film dari Dimas. Apakah kalian suka film-film kayak gini? Kalian bisa komen di bawah. Makasih udah lihat video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.